Di tengah suasana sakral Keraton Yogyakarta, Gubernur sekaligus Raja Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Minggu 26 Oktober 2025 mengundang sejumlah tokoh nasional untuk duduk bersama dalam sebuah dialog kebangsaan. Bertajuk Dialog Kebangsaan untuk Indonesia Damai, pertemuan ini tak sekadar berbagi pandangan tentang masa depan negeri, tetapi juga memunculkan dua isu menarik yang menjadi perbincangan hangat tentang Totot Wukuk dan kemungkinan suksesi perempuan sebagai penerus tahta Keraton Yogyakarta. Dua topik yang berbeda namun sama-sama menyentuh akar budaya dan jati diri Yogyakarta bahkan Indonesia. Kita bahas ya. Fenomena Totot Wukuk belakangan ramai disoroti publik. Dalam dialog kebangsaan ini, topik Totot Wukuk diungkit jurnalis senior Kompas TV, Rosiana Silalahi. Ia mengapresiasi Sultan Hamengkubuwono X karena tidak pernah menggunakan fasilitas pengawalan kendaraan atau biasa disebut patwal dalam aktivitas kesehariannya. Jogja mampu menunjukkan bahwa ada ketertiban paling tidak atau tidak ada kesombongan di jalan raya. Terima kasih Jogja, Anda telah memberikan teladan, tidak ada kukuk, wet, kukuk, wet. Terima kasih. Sebenarnya kami tahu bahwa Ngarso Dalem tidak pernah mau pakai patwal. Tapi Ngarso Dalem juga tidak mau diliput oleh media untuk memberikan keteladanan bahwa seorang Ngarso Dalem tidak mau pakai patwal. Dalam dialog kebangsaan ini nyatanya tema sensitif soal suksesi perempuan penerus Keraton Yogyakarta juga diungkap oleh Sultan Hamengkubuwono X yang menegaskan jika perempuan memungkinkan untuk terlibat dalam proses regenerasi di Keraton Yogyakarta. Hal ini pun didukung oleh undang-undang. Saya di MK untuk bicara wanita menjadi bagian dari bisa dimungkinkan untuk regenerasi di Keraton Jogja, kok nggak boleh, itu gimana? Wong aturan itu di keraton nggak ada kok. Tapi saya tunduk pada republik. Republik tidak membedakan laki-laki sama perempuan. Kenapa saya membedakan? Kan saya tidak konsisten. Zaman sudah berubah, itu kan leluhur saya. Saya kan menjadi bagian dari republik. Ya harus tunduk pada undang-undang republik. Malah memenuhi undang-undang malah dianggap salah kan gitu. Kan aneh bagi saya gitu. Perjalanan menuju kesetaraan di Keraton Yogyakarta pernah menorehkan sejarah penting. Pada 31 Agustus 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Keputusan itu membuka pintu baru dalam tradisi panjang keraton, memberi ruang bagi perempuan untuk turut menjadi penerus tahta. Sebuah langkah yang tak hanya menggugah perdebatan budaya, tetapi juga menandai perubahan zaman di jantung tradisi Jawa. MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan sebagian ketentuan dalam pasal 18 ayat 1 huruf M Undang-Undang Keistimewaan DIY bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan itu MK membatalkan ketentuan yang mengharuskan gubernur dan wakil gubernur DIY dijabat oleh laki-laki. Implikasinya ke depan jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY bisa diemban oleh perempuan. Kondisi itu dinilai akan berpengaruh pada dinamika di internal Keraton Yogyakarta karena berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan, Raja Keraton Yogyakarta otomatis menjabat sebagai Gubernur DIY. Apalagi Sultan Hamengkubuwono X tidak memiliki anak laki-laki. Adapun 5 putri Sultan adalah GKR Pembayun, GKR Condrokirono, GKR Maduretno, GKR Hayu, dan GKR Bendara. Di sisi lain, putusan MK tidak hanya berdampak terhadap syarat calon gubernur dan wakil gubernur DIY. Putusan itu juga menegaskan penghormatan terhadap otonomi Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dalam mekanisme pengangkatan pemimpin. MK menghargai paugeran atau aturan internal di Keraton Yogyakarta. Saat itu Sultan HB ke-10 meminta semua pihak menghormati putusan MK. Sultan menyatakan putusan itu menegaskan bahwa negara tidak boleh memberi perlakuan berbeda terhadap laki-laki dan perempuan.
Dalam putusan, MK juga menyatakan penentuan yang menjadi Raja Keraton Yogyakarta dan Adipati Pakualaman merupakan kewenangan internal Keraton Yogyakarta dan Pakualaman. Kewenangan ini menurut MK dijamin pasal 18B ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang. Karena itu negara tidak perlu ikut campur dalam penentuan raja dan adipati. Zaman terus berubah, bahkan berembus di jantung Keraton Yogyakarta. Di bawah pandangan visioner Sang Sultan, perempuan diberi ruang untuk ikut menjaga dan meneruskan warisan budaya yang agung. Sebuah langkah yang tak hanya mencerminkan kebijaksanaan seorang raja, tetapi juga semangat zaman yang menjunjung kesetaraan dan kemajuan. Karena pada akhirnya menjaga tradisi bukan berarti menolak perubahan, melainkan memastikan bahwa nilai luhur tetap hidup di tangan siapapun yang siap meneruskannya.